Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, always stay safe, masih tetap semangat dan harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring kita hari ini. Kembali lagi ke video pembelajaran kita. Pembelajarannya masih sama, masih menggunakan video pembelajaran. Terus nanti akan ada tugas yang ibu kasih ke kalian. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berikut yang mau kalian tanyakan ke ibu, tapi mungkin gak pernah tersampaikan karena mungkin kalian gak berani untuk nanyain ke ibu. Kenapa setiap minggu mapel matematika ada tugas, Bu? Atau kenapa ibu Ulan selalu kasih tugas? Pasti pernah pertanyaan seperti itu terpikirkan oleh kalian. Mungkin beberapa. Nah, tujuan ibu kasih tugas ke kalian itu karena sekarang kan masih di era pandemi. Ibu gak ketemu sama kalian setiap kita belajar. Terus ibu gak tahu kalian itu ikut atau enggak proses pembelajaran dari kita. Kalau cuma ibu kasih video pembelajaran saja, udah ibu kasih tugas aja yang jawabannya kebanyakan seperti jawaban contoh soal di video, hanya angka-angka dan bentuknya sedikit ibu modif, masih banyak juga yang salah. Masih banyak, bukan semua ya, yang mengerjakannya seperti menulis diari atau mengarang indah, menggunakan aturan sendiri. Ini saja sudah membuktikan kalau di antara anak-anak ibu semua, nggak semua ya, beberapa mungkin yang nggak ikut proses pembelajaran daring ini dengan baik. Mungkin video pembelajarannya nggak pernah ditonton atau dipahami dengan baik. Dilihat mungkin cuma mau lihat soal tugas-tugas aja. Nah, apalagi ada yang nggak pernah kumpulin atau nggak kumpulin sama sekali tugasnya. Bisa kalian simpulin sendiri kan itu gimana jadinya. Ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa maklum dan nggak bosan untuk tetap ikut pembelajaran seperti ini. Karena keadaanlah yang membuat pembelajaran kita jadi seperti ini. Tetap semangat ya. Maaf, pengantar materi hari ini sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Hanya sekedar mengingatkan saja. Oke, kita masuk ke materi. Minggu kemarin kita sudah ulangan harian tentang bab 1 bilangan. Nah, ibu bahas sedikit nih. Jujur, sedikit ibu kecewa sama hasilnya. Karena nggak nyampe 5 orang per kelas yang nilainya di atas atau sama dengan 75 atau yang tuntas. Jujur sedikit kecewa ibu dengan hasilnya. Jadi ibu harap untuk kedepannya coba diperbaiki lagi cara belajarnya. Jika memang materi yang ibu sampaikan kurang paham atau kurang mengerti di video, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Lebih baik nanyainnya di WA grup saja. Jadi yang lain juga bisa belajar dari apa yang ditanyakan. Nah, sekian itu pengantar dari ibu. Kita masuk ke materi. Untuk hari ini kita masuk ke new chapter, ke bab baru, itu tentang set atau himpunan. Sebelum lanjut bahas ke materi, ibu ingatkan dulu ya, tolong diabaikan selain suara ibu dan suara back song dari video ini. Jadi suara-suara selain itu silakan diabaikan saja. Nah, kita masuk ke materi. Untuk materi set sendiri, himpunan sendiri, itu nanti akan ibu bagi ke 5 subbab. Yang pertama itu subbabnya itu konsep himpunan. Yang kedua ada diagram Venn. Yang ketiga, hubungan dua himpunan. Yang keempat, operasi himpunan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu penerapan himpunan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini, kita akan membahas subbab yang pertama saja, itu konsep himpunan. Nah, konsep himpunan ini terbagi lagi menjadi 5 yang bisa kalian baca di videonya. Ada pengertian himpunan, ada anggota himpunan, ada menyatakan himpunan, ada himpunan kosong, dan himpunan semesta. Jadi materi yang kita bahas hari ini itu 5 ini.
pertama kita akan membahas tentang apa itu himpunan, pengertian dari himpunan. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Terus apa yang kalian pikirkan? Coba hubungkan ke materi kita hari ini. Nah, coba kalian pikirkan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengarkan kata himpunan. Dari yang Ibu tahu, di kehidupan sehari-hari, istilah himpunan itu sering diidentikan atau dipadankan atau disamakan dengan kata kumpulan, kelompok, kelas, grup, gerombolan, atau sejenisnya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Yang pertama itu ada gambar buah-buahan, yang ini gambar sayur-sayuran, yang ini gambar flora atau tumbuh-tumbuhan, yang ini gambar fauna atau hewan, dan ini gambar suku-suku di Indonesia, dan yang ini yang sekarang banyak digandrungi itu boy group. Nah, coba kalian pikirkan gambar-gambar ini hubungannya sama himpunan. Oke, sudah ketemu? Sudah dipikirkan yang tadi Ibu bilang? Nah, sebenarnya dalam matematika itu istilah yang tadi, kumpulan, kelompok, kelas, grup, gerombolan, atau kata sejenisnya itu dikenal juga dengan istilah himpunan. Tapi tidak semua kumpulan, kelompok, kelas, grup, atau gerombolan itu termasuk himpunan. Kebayang nggak tuh? Kelompok, kumpulan, kelas itu masuk ke himpunan. Tapi dalam matematika itu nggak semuanya dari kumpulan, kelompok, dan sebagainya ini itu termasuk himpunan. Kenapa? Why? Nah, inilah kita bahas dulu pengertiannya. Ayo kita temukan alasannya. Apa yang menyebabkan tidak semua kumpulan, kelompok, kelas, grup, atau gerombolan ini termasuk ke dalam himpunan? Pengertian himpunan sendiri itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, didefinisikan atau diartikan atau disebutkan dengan jelas. Ingat, itu pengertiannya. Selanjutnya akan dibahas contoh yang himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Nah, contoh himpunan yang pertama itu kumpulan siswa kelas 7 yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa kelas 7, kumpulan negara di Asia Tenggara, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, dan yang terakhir kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu. Contoh pertama yang bukan himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan makanan lezat, kumpulan anak kecil, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, coba kalian bandingkan antara contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Coba perhatikan. Ingat tadi pengertian himpunan itu yang bisa didefinisikan atau disebutkan dengan jelas. Ingat ya, itu ya. Nah, coba bandingkan contoh himpunan yang terakhir dan contoh himpunan bukan himpunan yang terakhir juga. Nah, contoh yang himpunan yang terakhir itu kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu. Coba kalian sebutkan apa aja nama-nama hari dalam satu minggu. Misalkan disebutkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, coba yang
contoh bukan himpunan yang kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, coba sebutkan pelajaran yang kalian senangi. Ibu yakin pasti masing-masing orang ada jawabannya yang berbeda. Nah, disinilah letak perbedaan yang himpunan dan yang bukan himpunan. Ini sama-sama kumpulan ya, tapi tidak semua kumpulan itu himpunan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Paham ya? Tadi kan himpunan itu yang bisa didefinisikan atau disebutkan dengan jelas. Berarti si himpunan ini punya anggota. Nah, anggota himpunan itu semua benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Seperti tadi, nama-nama hari dalam satu minggu berarti anggota himpunannya dari Senin, Selasa, sampai Minggu. Nah, itu anggotanya. Selanjutnya, berikut cara kita untuk mendaftarkan anggota himpunan. Nah, setiap himpunan itu diberi nama dengan abjad Latin atau huruf kapital. Seperti yang di video. Yang kedua, anggota himpunan itu dibatasi dengan kurung kurawal. Seperti yang ada di video. Ini namanya kurung kurawal nih. Ini. Nah, selanjutnya untuk notasi anggota himpunan itu nanti ada dua, ada yang untuk anggota dan ada yang untuk bukan anggota. Untuk yang anggota itu notasinya seperti ini, dibaca elemen atau anggota. Yang bukan himpunan notasinya seperti ini, bukan elemen atau bukan anggota. Selanjutnya ada juga untuk menyatakan banyaknya atau kardinalitas dari himpunan. Banyak anggota itu disimbolkan, misalkan kita punya himpunan A. Nah, itu dinotasikan dengan NA atau banyak himpunan A, sama dengan berapa. Misalkan tadi contoh yang untuk nama-nama hari, himpunannya misalkan ibu namakan dengan himpunan A. Nah, banyak himpunan A atau NA-nya itu sama dengan 7, karena nama-nama hari dalam satu minggu itu ada 7. Oke, selanjutnya kita bahas ke contoh soal dari anggota himpunan. Tadi sebenarnya sudah ibu jelasin satu, ini contoh yang kedua. Misalkan himpunan A-nya itu kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, dituliskan seperti ini. A-nya itu huruf kapital dan dibatasi dengan kurung kurawal. Terlihat ya. Selanjutnya, anggota himpunannya bisa kita daftarkan. Warna lampu lalu lintas apa saja? Ada merah, kuning, hijau. Selanjutnya, untuk menyatakan dia bukan anggota dan yang anggota, bisa kita tuliskan seperti ini. Merah anggota dari A atau merah anggota dari himpunan A. Kuning juga sama, hijau juga. Nah, misalkan ditanya warna biru, biru anggota atau bukan di himpunan A. Nah, terlihat ya, biru itu bukan anggota dari himpunan A. Berarti kita tulis dengan biru bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Tulisannya seperti yang ada di video yang ini. Nah, ini ya, bisa ya. Lanjut. Nah, untuk menentukan banyak anggota, kita hitung aja berapa banyak anggotanya. Ada merah, kuning, hijau. Berarti ada 3 ya. Jadi NA-nya itu sama dengan 3. Gampang kan? Kita akan belajar tentang menyatakan himpunan. Di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Cara yang pertama, menuliskan uraiannya atau syarat keanggotaannya, seperti yang tadi sudah kita lakukan di contoh soal sebelumnya. Yang kedua, memberikan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, itu mendaftarkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Tadi juga sudah kita lakukan di contoh soal sebelumnya.
lebih paham, kita bahas dulu satu-satu contoh soalnya. Di sini Ibu punya 2. Contoh soal yang pertama, yang ini di kolom yang kedua nih. Nah, soalnya A adalah himpunan semua bilangan prima antara 1 dan 10. Ingat, itu soalnya. Terus, untuk menyatakan ke bentuk yang pertama atau uraian tadi, seperti contoh soal yang sebelumnya ya, sama dikasih kurung kurawal, terus deskripsinya atau uraiannya kita tulis saja di dalam kurung kurawalnya. Nah, yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Seperti ini kita tulisnya. Sama juga di dalam kurung kurawal. Yang ini dibaca seperti ini. X di mana 1 kurang dari X kurang dari 10, di mana X itu elemen bilangan prima. Itu cara bacanya yang ini ya. Nih, X itu untuk anggotanya. Nah, 1 sampai 10 itu di soal 1 dan 10 ini. X elemen atau bagian dari bilangan prima. Seperti yang di soal juga nih. Yang ini. Jadi diperolehlah notasi pembentuk himpunannya seperti ini. Nih. Nah, yang ketiga, mendaftarkan anggota. Coba kita tentukan dulu apa aja bilangan prima di antara 1 dan 10. Itu ada 2, 3, 5, 7, 9 masuk nggak? Nggak ya, 9 itu bilangan ganjil, bukan bilangan prima. Ingat, pengertian bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ingat, 9 bukan bilangan prima karena 9 bisa dibagi 3. Jadi 9 bukan bilangan prima. Bilangan prima antara 1 dan 10 itu hanya ini, ada 4. 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya contoh soal yang kedua. B adalah himpunan nama-nama siswa kelas 7. Nah, sama aja ya. Untuk uraian, kita buat B sama dengan, terus ditulis uraian atau deskripsinya di dalam kurung kurawal. Seperti ini. Untuk yang notasi pembentuk himpunan, sama aja kita tulis dalam kurung kurawal X di mana nama siswa kelas 7, gitu aja. Karena dia nggak bisa ditulis dalam notasi matematika atau notasi matematis, jadi ditulis aja seperti ini. Selanjutnya B sama dengan kurung kurawal, kita tulis nama-nama yang siswa kelas 7 apa aja untuk yang mendaftarkan anggota. Ya, seperti ini dapatnya. Misalkan ya, ini misalkan saja. Oke, bisa ya. Kita masuk ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini memiliki definisi atau pengertian, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, tidak semua himpunan itu punya anggota. Seperti yang tadi sudah kita bahas, contoh soalnya itu punya anggota semua. Nah, di sini untuk himpunan yang tidak punya anggota itu namanya himpunan kosong. Untuk notasinya itu seperti itu, notasi himpunan kosong. Ini atau ini kurung kurawal tapi nggak ada anggotanya, nggak ada tulisan di dalamnya. Dua itu ya untuk menyatakan notasi himpunan kosong. Misalkan contoh nih, A sama dengan bilangan prima antara 7 dan 11. Coba pikirkan, ada nggak bilangan prima antara 7 dan 11? Nah, ingat tadi bilangan prima apa pengertiannya? Ya, bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Coba bilangan yang di antara 7 dan 11 itu ada 8, 9, sama 10. Nah, 8 bukan bilangan prima, 9 juga bukan, 10 juga bukan. Jadi diperolehlah himpunan A itu himpunan kosong. Bisa dituliskan seperti ini. Terus contoh yang kedua, B nama bulan yang diawali huruf Z. Ada nggak nama-nama bulan dalam satu tahun yang diawali sama huruf Z? Dari Januari sampai ke Desember. Gak ada
dituliskan seperti ini. Si A juga bisa ditulis dengan ini, atau si B juga bisa ditulis dengan ini. Sama aja artinya. Oke? Lanjut. Materi yang terakhir itu himpunan semesta. Himpunan semesta ini memiliki pengertian yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibahas. Notasinya itu huruf S kapital. Contoh, A sama dengan 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Nah, himpunan yang sedang dibicarakan di sini himpunan A. Bisa terlihat ya. Himpunan A ini yang sedang kita bicarakan. Nah, kita disuruh tentuin apa yang cocok himpunan semestanya. Itu bisa S sama dengan bilangan ganjil antara 1 dan 18, atau bisa juga bilangan prima kurang dari 15. Nah, himpunan semestanya harus memuat semua himpunan yang dibicarakan. Berarti 3, 5, 7 itu harus masuk ke anggota himpunan S. Himpunan semesta ini atau himpunan semesta ini. Jika dia masuk berarti memenuhi. Berarti bisa kita katakan S yang ini atau S yang ini itu himpunan semesta dari himpunan A. Oke, bisa ya. Ini sama aja sama yang sebelum-sebelumnya. Silakan materi hari ini dirangkum ke catatannya. Ditonton dulu supaya bisa kalian memahami dan merangkumnya. Rangkuman ini hanya bagian yang penting-penting saja. Ingat, bagian penting bukan cuma judulnya. Seperti yang kalian kerjain kemarin, sudah Ibu koreksi. Ada yang buat cuma judul-judul saja. Seperti yang kemarin, bilangan. Jangan itu operasinya, nggak dijelasin apa aja operasinya. Bilangan bulat, bilangan pecahan sama aja. Cuman itu yang ditulis. Nah, Ibu mau untuk rangkumannya nggak seperti itu lagi. Ingat, rangkuman ini itu nilai keterampilan. Rangkuman ini tugas proyek yang akan Ibu jadikan untuk nilai keterampilan rapor kalian. Jadi kalau kalian buatnya dengan setengah hati, ya Ibu kasih nilainya juga seperti itu. Ingat ya. Tolong tugasnya itu dikerjakan dengan lebih baik supaya Ibu enak untuk ngoreksinya. Ini tugas yang dari pertama tadi Ibu bilang pas di pembukaan. Ini tugas untuk minggu ini. Tugas 5 Ibu lanjutin dari bab 1 kemarin. Tugasnya ada ini, dan ini. Ada 7 soal. Soalnya ini di buku paket. Silahkan sesuaikan untuk yang mana aja. Sudah Ibu buat. Yang nomor 1, ayo kita berlatih 1 halaman 116. Nomor 1 bagian A, B, C. Nomor 2-nya, ayo kita berlatih sama yang 2.1 halaman 116. Tapi nomor 2-nya bagian A, B, C, D. Yang ketiga sama nomor 3 tapi bagian A, C, D. Nomor 4, ayo kita berlatih 2 halaman 121. Nomor 1 bagian D dan E. Nomor 5, ayo kita berlatih 2.2 halaman 121. Nomor 3, tabel, itu dalam tabel soalnya. Cukup dijawab 1-4 aja. Nomor 6, ayo kita berlatih 2.3 halaman 130. Nomor 5, hanya bagian A dan D. Terus terakhir sama 2.3 halaman 131 tapi yang nomor 6 bagian B dan C-nya. Silakan dikerjakan, tolong dikerjakan dengan teliti. Pahami dulu materi yang di sini, baru kerjakan tugasnya.
Jangan hanya langsung mengerjakan tugasnya, supaya nilai kalian bisa lebih bagus. Materi pertemuan selanjutnya yang kita bahas, nah yang Ibu bilang tadi ya, materi ini dibagi ke dalam 5 subbab. Yang pertama tadi sudah kita bahas, konsep himpunan. Ini untuk subbab yang selanjutnya. Ada diagram Venn, hubungan dua himpunan, sama operasi himpunan. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, tibalah kita di ujung video pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian paham dengan yang ingin coba Ibu jelaskan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you again di video pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup video pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.